wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita sekalian, teman-teman pecinta literasi di bumi saruma yang kita cintai. Kembali pada malam hari ini, malam yang luar biasa, malam yang penuh ada suasana keheningan, tapi dalam batin kita terus untuk maju dan terus untuk ada suasana-suasana yang sedikit dalam hati kita untuk terus gelisah dan untuk terus mau maju di setiap kita. Dan malam ini telah hadir ketiga bung kita yang luar biasa, Bung Jo, Bung Asri, dan Bung Iman yang berada di komunitas masing-masing komunitas ya di Bumi Saruma yang tergabung dalam komunitas FPBN. Ya, kita akan berbincang-bincang beberapa menit ke depan dan saya berharap untuk bisa sedikit menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi literasi di Bumi Saruma. Oleh karena itu ada kurang lebih 3 pertanyaan yang Bung harus sedikit menjelaskan dan menggambarkan. Mungkin pertama ketiga bung yang luar biasa ini harus menggambarkan pertama perjalanan literasi yang selama ini sudah dibangun, mungkin masing-masing komunitas dulu, lalu bagaimana sampai bisa bergabung di komunitas FPBN gitu ya. Mungkin pertama saya ambil kesempatan dulu kepada Bung Jo yang berada di komunitas KP3 ya, di silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam kawan-kawan semua. Malam. Jadi untuk sejauh ini ya, perjalanan KP3 sendiri ya bisa terbilang cukup rumit, kemudian banyak tantangan, dan hal seperti itu saya rasa bukan lagi hal yang baru yang harus dengan raut wajah yang kaget merasakan itu. Namun KP3 selalu melihat bahwa hal-hal seperti itu menjadi sebuah peluang untuk lebih maju ke depan. Akhirnya sampai pada saat ini kita bisa bersama-sama tergabung dalam satu forum literasi yang dipayungi oleh forum taman bacaan masyarakat itu sendiri. Dan ya sepanjang perjalanan tugas dan tanggung jawab kami tidaklah jauh berbeda seperti teman-teman sekarang ini. Maksud saya dalam tugas tanggung jawab untuk bagaimana melihat gerakan-gerakan literasi yang terlihat sangat masif di Kabupaten Halmahera Selatan. Baik, luar biasa gambaran perjalanan literasi yang digambarkan oleh Bung Jo ya, KP3. Bagaimana dengan Bung Asri selaku pecinta dan pegiat literasi di Bumi Saruma yang saya dengar katanya di pedesaan ya? Ya, di desa Bobo ya, luar biasa. Ini langka, bagi saya langka sekali yang di desa-desa, tapi sangat luar biasa. Bisa sedikit menggambarkan bagaimana proses perjalanan literasi yang ada di sana? Namanya Falagaku. Ya, Falagaku. Silakan. Ya, jadi perjalanan sejauh ini kita alhamdulillah baik, berjalan lancar di salah satu desa yang pelosok di Kecamatan Meniro Utara. Nah, saat ini yang seperti Bung Jo katakan bahwa lingkup Bung Jo ini di Kabupaten Halmahera Selatan, tapi saya untuk penggiat literasinya di sekeliling perdesaan, yaitu desa saya, karena pandangan saya di desa saya itu kecil, tapi bagaimana saya dan teman-teman saya di teman-teman mahasiswa yang ada di desa Bobo untuk giat untuk membacanya, melihat
pandangan kami yang di Desa Bobo untuk mahasiswa itu menurun sekali untuk generasi yang ada di Desa Bobo. Maka kami dari mahasiswa di Desa Bobo menghadirkan salah satu forum atau perpustakaan namanya Falagaku. Jadi pandangan kami dengan adanya perpustakaan Falagaku bisa membantu tompe adik-adik di sana bisa dorang baca, tulis di perpustakaan itu. Mungkin itu saja. Wah, luar biasa ya. Hebatnya. Ya, luar biasa. Saya pikir kalau misalkan setiap desa dari 259 desa di Kabupaten Selatan ini punya pemikiran seperti Bung Asri ini, saya pikir Kabupaten Selatan ini lebih baik ke depan. Amin. Iya, luar biasa. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada Bung Iman. Nah, Bung Iman ini bergabung di komunitas Gerilya ya, di komunitas literasi Gerilya. Coba Bung Iman gambarkan sedikit ke dalam literasi selama ini di Gerilya. Ya. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam kawan-kawan di literasi. Selamat malam. Jadi saya sedikit menceritakan terkait dengan perjalanan saya ketika di gerakan literasi. Jadi gerakan literasi ilmiah ini awalnya berdiri di Halmara Selatan itu dengan sapaan atau namanya itu gerakan literasi liar. Itu awalnya gerakan literasi liar, dan jujur saja banyak sekali perjuangan yang berdarah-darah pada waktu itu karena ada klaim yang mengklaim bahwa literasi ini adalah salah satu literasi yang orang bilang ateis, bisa dibilang ateis begitu. Karena memang dari namanya saja diambil dari sana, dari siapa yang mencetuskan gerakan gerilya itu apa, Che Guevara ya? Che Guevara. Iya. Dan itu dia adalah satu tokoh sosialisme yang tidak mempercayai agama. Keras memang keras. Jadi dari peristiwa itu kita rubah kalimat atau singkatan dari gerilya itu, dari gerakan literasi liar berubah menjadi gerakan literasi ilmiah. Jadi gerakan literasi ilmiah ini lahir karena semata-mata kecemburuan hegemoni. Iya, ada kecemburuan hegemoni. Kayak misalkan begini, di Jawa sana beras diekspor ke Maluku Utara misalkan, tapi kita yang dari Maluku Utara makanan pokoknya sagu tidak diekspor keluar. Gitu. Terus yang dari Jawa datang ke sini, dorang tidak menyesuaikan bahasanya orang mata-mata Maluku Utara gitu, pakai anak kita dan lain sebagainya. Tapi bahkan sapaan Mas itu adalah salah satu sapaan dari Jawa, Mbak dan lain sebagainya itu sapaan dari Jawa. Kenapa kita tidak harus pakai sapaan Mama atau Om atau apa? Kan gitu. Jadi kecemburuan ini yang membuat gerilya lahir di Halmara Selatan. Jadi begitu. Iya ya. Hebat. Berarti garis dari komunitas ini adalah garis yang keras ya. Keras. Iya. Ya, luar biasa Parah gitu. Parah. Bacanya seperti Nietzsche gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Ya, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita masih tetap dalam proses perjalanannya. Tadi harusnya saya tanya dari awal juga seperti penjelasan dari Bung Iman soal nama tadi. Iya. Ya, mungkin dari Bung Asri, saya penasaran dengan nama Falagaku. Mungkin ya kalangan lainnya sudah tahu, tapi yang lain mungkin di Halmara Selatan dan selama ini ada yang kenal Falagaku itu seperti apa? Ya, jadi Falagaku adalah kata yang saya ambil dari bahasa Ternate. Jadi kalau Fala itu rumah, Gaku itu tinggi. Jadi mayoritas di sana itu suku Tugale, Galela Tubelo. Tapi bahasa yang mayoritas untuk kita sehari-hari, bahasa di Desa Bobo, Kecamatan Maluku Utara itu adalah bahasa Ternate. Tapi bahasa Tugale, bahasa Galela Tubelo kita tahu, cuma tidak bisa kasih apa ucap atau bahasa. Iya. Kalau arti kita bisa Dipahami saya. bisa dipahami.
Tapi kalau bahasa Ternate ini itu kental sekali di lingkup Desa Bobo. Makanya saya ambil bahasa sederhana untuk bisa dipahami untuk di masyarakat, sehingga namanya Falagaku, rumah tinggi. Mungkin itu tinggi ya, ya. Rumah tinggi. Jadi dibuatlah salah satu nama komunitas Ya, Falagaku itu yang mudah dipahami untuk mudah masyarakat. dimengerti di masyarakat. Ya. Ya, jadi kalau bahasa kalau saya bilang understanding without speaking. Ya. Ya begitu ya. Ya. Kira Jadi dia semua kalangan menerima begitu. Menerima. Ya, luar biasa. Baik. Ya bagaimana dengan Bung Jo? KP3 ini apa begitu? Jadi Iya. orang belum. Ya. Iya. Saya juga kadang saya menyebut KP3 itu. Iya, jadi coba sedikit Ya. cerita ya, dia punya historis. Jadi Iya. KP3 itu kalau bisa dibilang masih unik karena hibah bahkan lahirnya KP3 ini alur ceritanya di mana ada sepasang kekasih yang sakit Wah. hati begitu. Luar biasa. Kalau tadi disampaikan oleh teman-teman gerilya ini agak ngeri ya Ngeri. soal apa ETI dan sebagainya. Tapi kalau KP3 sendiri ada unsur sakit hati antara salah satu juga pendiri dari KP3. Jadi waktu itu karena salah satu pendiri KP3 lagi terguncang hatinya, asmaranya terguncang, kemudian kita inisiatif untuk pergi camping. Pergi camping. Nah, ketika camping di sana kita membuka satu wacana. Dan wacana itu berada pada pembahasan-pembahasan soal pendidikan di Halmahera Selatan. Dari situlah kita coba mencetus satu gerakan yang memang untuk menghimpun untuk membuat gerakan literasi ya. Jadi pembahasan panjang di malam itu sampai lahirlah beberapa kalimat itu, komunitas pemuda peduli pendidikan. Jadi sebenarnya kalau dilihat bahwa bukan karena dari rasa sakit hati karena percintaan lalu KP3 itu hadir, tidak. Tapi pemikiran terhadap pendidikan itu sudah ada. Bagaimana rasa peduli kita. Cuman pada waktu itu memang momen dan tempatnya yang tepat. Akhirnya digagaslah di situ KP3 lahir. luar biasa. Dari begitu. Jadi komunitas pemuda peduli pendidikan. Dan pada waktu itu juga tidak banyak sih gerakan literasi yang kita lihat di Halsel. KP3 juga tidak bisa bilang bahwa ketika KP3 hadir dan mulailah gerakan-gerakan literasi lain hadir, tidak. Tapi pada saat itu agak masif lah untuk gerakan-gerakan literasi. Dan ya beruntung dengan inisiatif seperti itu, pada saat ini kita bisa berkenalan dengan rekan-rekan penggerak literasi yang lain. Jadi begitu sampai tercetusnya komunitas pemuda peduli pendidikan yang disingkat KPP atau biasa lebih mudah untuk diucap itu KP3. Kayak gitu. Mungkin itu. Jadi historisnya di sini ada satu kisah ya. Ada satu kisah betul. Satu kisah yang luar biasa yang kalau boleh dibilang proses perjalanan ini seperti kalau dalam kajian yang radikal itu seperti filsafat. Ya. Jadi ada cinta di situ. Ada cinta. Ya, toh, meskipun ada patah hati tapi mau ingin untuk terus digali. Ya. Sehingga kecintaan itu seperti kisah pendidikan ya sampai saat ini. Jadi luar biasa. Itu tadi pertanyaan pertama dan sudah digambarkan proses perjalanannya, gimana historisnya. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Mungkin setelah dibangun proses perjalanan itu dari historisnya, kemudian sampai bisa terbentuknya komunitas yang bumbu masing-masing tadi sudah cetuskan itu, kira-kira strategi apa yang dibangun sampai bisa berhasil sampai sejauh ini? Dalam pikiran bumbu seperti apa sehingga komunitas literasi itu kalau mau bilang di Bumi Serumah ini seperti tadi masih ada yang masih paling minim, ya kan? Ya mungkin yang lain itu pada saat bangsa 2 hari selesai gitu, ya kan? Nah ini strategi apa yang dibangun sampai saat ini masih bertahan, sampai bisa bergabung di forum saat ini FTBN. Ya, coba sedikit bisa menggambarkan Bung Iman, silakan. Ya. Strategi yang dibangun selama ini strategi seperti apa? Ya, jadi di dalam orang gerilya itu biasa orang pakai 2 metode. Ya.
Yang pertama, orang jadikan sebuah literasi itu sebagai meja statis. Orang harus jadikan literasi itu sebagai meja statis. Dan yang kedua, literasi sebagai lestar dinamis, sebagai bintang penuntun orang, sebagai kompas. Nah, jadi sebagai meja statis, orang kalau semisalkan orang mau masif, orang harus duduk satu meja. Orang harus berbincang satu meja, entah itu pemerintahan, masyarakat maupun kalangan-kalangan lainnya. Orang harus duduk satu meja dan membincangkan persoalan-persoalan yang ada. Dan yang kedua soal lestar dinamis atau bintang penuntun itu. Jadi orang jadikan literasi sebagai penunjuk arah, bukan orang yang menunjukkan arah untuk untuk literasi, tidak. Tapi usahakan literasi yang menunjukkan orang kemana harus orang pergi. Kayak misalkan orang di di gerilya itu orang fokus terkait dengan pengkajian soal filsafat. Nah, dalam materi-materi filsafat maka akan ketemu kemana orang harus pergi, kemana harus orang pergi. Jadi orang jati diri literasi akan membawa orang di situ. Jadi kira-kira begitu. Wah, ini agak semakin berat ini ya. Semakin lap, tapi pembahasan kita ini semakin berat dan semakin mengerucut untuk bagaimana kita berpikir. Ya. Nah, ini luar biasa ya Bung. Saya menangkap dua frasa ini kalau misalnya kita diskusikan ini dalam soal konsep budaya ini bagi orang yang harus sabaran dan butuh kecintaan soal ada di komunikasi luar biasa. Dan Bung hadir di sini, saya berharap supaya bisa Bung menjadikan sebagai virus positif terhadap teman-teman lain. Siap. Bagaimana dengan Bung Asri, strategi yang dibangun selama ini dan kira-kira ya selanjutnya jadi seperti apa? Ya kalau saya punya moto di literasi cerdas generasiku, maju desaku, karena lingkup untuk di literasi saya itu kan dikhususkan untuk di Desa Bobo, khusus di lingkungan perdesaan. Kalau Bung ini Jo sama ini kabupaten lah, mereka untuk melakukan di beberapa desa untuk ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasi. Jadi untuk di Desa Bobo untuk strategis sejauh ini saya menggunakan di sana cerdas generasiku maju desaku. Nah, cerdas dalam konteksnya memajukan salah satunya bahasa, karena di sana di Desa Bobo seperti tadi yang saya pikir persoalan kulturnya untuk bahasa Galilatu Belo, tapi itu hilang. Bukan hilang dalam arti orang generasi ini lupa bahasa itu, sudah mulai punah. Makanya itu hadirnya mungkin ke depan untuk hadirlah perpustakaan Falagatu ini bisa lebih kembangkan bahasa Galilatu Belo, atau kita sering bahasa Galilatu Belo kurang kita pahami, tapi bahasa Galilanya kental sekali. Cuma kita tahunya arti saja, tapi bahasa Ternate ini lancar. Gitu ya. Padahal di Desa Bobo itu adalah muritasnya bahasa Galilatu Belo. Bahkan orang keseluruhan di sana tidak ada, mungkin 99% untuk di Desa Bobo. Nah, strategis yang saya bangun salah satunya itu meningkatkan budaya kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan ini kita sama-sama bersama dengan ibu-ibu yang kita di kampung tempatkan.
Jadi Tapi PKK desa ya? ya PKK desa, tapi ya seperti itulah. Jadi untuk kerajinan tangan mungkin ke depan mereka bisa kita bisa ambil kerajinan mereka itu bisa kita ekspor ke luar, bisa jadikan perputaran ekonomi, ya kan? Kan ada lomba bikin sisiru, tahu sisiru? Tahu. Nah, apalagi Tatapa, tikar dan sebagainya, itu adalah salah satu kerajinan tangan yang pernah kita di Desa Bobo untuk namanya Bobo Lestari dulu pernah pameran di Pulau Widi ya, waktu diresmikan di tahun 2016 kemarin. Itu yang berarti sejak itu sudah ada kerjasama dari perpustakaan Penagaku ini sudah kerjasama dengan ibu-ibu itu waktu peresmian atau belum? Tidak, yang waktu itu di tahun 2006 saya masih di bangku 2016 saya masih di bangku SMA. Oh, tapi sudah punya pikiran ya? Sudah ada pemikiran. Jadi perpustakaan Falagaku itu yang saya belum sempat ucap bahwa perpustakaan Falagaku itu berdiri di tahun 2018. Paskanya saya kuliah libur, langsung saya balik membangun. Dilihat situasi generasi di Desa Bobo itu peningkatan membacanya tinggi sekali atau meningkat, tapi tidak ada buku. Makanya dengan saya balik di Ternate dan bikin pamflet dan flyer, sehingga ada teman-teman dari GMKI juga ada sumbansi buku, ada dari HNI, GMKI dan beberapa organisasi yang lain. Kebetulan saya bagian dari organisasi penggerakan juga tuh, makanya kita bisa membangun literasi. Ada teman-teman di bawah di Ternate, ada beberapa literasi yang saya bergabung dan bisa ambil konsep-konsep yang bisa kembangkan, dan saya kembali di desa bisa kembangkan literasi itu. Mungkin itu. Baik, luar biasa. Dari motonya ini cerdas generasi maju desaku. Wah, ini hebat luar biasa ya. Nah, jadi Bung Asri di sini sudah berpikir 50 tahun akan datang, itu generasi yang luar biasa. Saya pikir ini penggerak dunia literasi ini sudah tahu bagaimana nanti, ya kan? Ya, saya tambah sedikit persoalan yang itu. Ada yang program karena kita di sana meretasnya agama Islam, jadi di sana ada TPQ yang dibangun oleh pemerintah desa. Jadi situ kita bisa kolaborasi, bisa ada teman-teman, ada yang pengajian setiap malam tertentu, pengajian di situ. Karena tadi ya motonya cerdas generasi maju desaku, karena kita siapkan untuk di perpustakaan dan TPQ itu disiapkan dari SMP dan SD dan SMP. Masuk ke SMA itu mereka banyak di Bibinoi. Jadi Bibinoi itu ada pesantren. Jadi terbanyak di sana siswa. Bahkan ada balik sudah bisa hafalan 30 juz. Itu luar biasa. Sekarang ada yang kuliah di Jakarta, karena itu bukan karena biaya orang tua, tapi biaya dari pemerintah daerah. Itu yang dikembangkan dari awal. Kualitas itu ternyata sudah dibangun di perpustakaan atau komunikasi ini karena sudah ada kerjasama. Luar biasa. Nah, saya pikir ini sudah menciptakan dan mencetuskan generasi yang luar biasa. Ya, oke, bagaimana Bung Jo? Ya, strategi yang dibangun di komunitas KP3 ini sejak awal dan sampai saat ini. Ya, silakan. Sejauh ini strategi yang masih dipegang teguh oleh KP3 untuk bagaimana pengembangan literasi ke depan itu kita mulai dari sekolah-sekolah. Namun sekolah prioritasnya itu SD. Karena kenapa? Kami melihat bahwa ini adalah dasar di mana literasi itu ditanam, begitu. Literasi itu ditanam. Kami bukan tidak percaya sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah, tidak, tapi kami hadir sebagai
pembantu kemudian penggerak yang hadir bersama-sama untuk bagaimana melihat bahkan mendukung perkembangan anak-anak sekolah di tingkat SD ini. Karena dasar berpikirnya begini, kemudian dengan kurikulum nih yang berubah-ubah di sekolah SD, bahkan sekarang juga sudah ada kurikulum Merdeka Belajar. Namun representasi bahkan presentasi di dalam sekolah itu hampir tidak diberlakukan, dan sudah banyak isu yang KP3 dengar bahkan coba mendiskusikan itu, bahwasannya Merdeka Belajar ini tidak dilakukan, namun belajar maraton yang artinya bahwa apa yang guru mau siswa pun harus ikut, begitu. Tidak ada kebebasan untuk siswa untuk coba. Disinilah strategi kami bagaimana untuk hadir di tengah-tengah sekolah itu untuk memperkenalkan bahwa literasi adalah bagian bagaimana untuk menciptakan ruang bebas belajar. Jadi situlah kami buat strategi ini. Kemudian lewat sekolah itu juga kami memberikan sosialisasi. Di setiap rumah juga kami mensosialisasikan bagaimana pentingnya literasi. Artinya setiap langkah kaki pertama yang coba dilakukan oleh seorang siswa itu dimulai dari rumah. Artinya bahwa ketika ada didikan yang baik di rumah berarti di sekolah pun itu akan diterapkan begitu. Dan kita percaya guru-guru itu bisa melakukan hal itu juga, supaya dua tempat ini menjadi fasilitas yang membuat generasi benar-benar tumbuh dengan baik. Begitu. Mungkin itu. Ya. Jadi strateginya itu sosialisasi ya. Iya, sosialisasi. Kemudian memberikan penyadaran generasi ya dari rumah ya. Pentingnya itu berarti setiap orang tua harus sadar. Setiap orang tua harus sadar, itu sangat penting. Sangat penting. Iya. Dan kalau saya tidak salah ada kata-kata bijak juga. Saya dengar bahwa sekolah pertama itu adalah ibu ya. Ibu. Ya. Padahal dalam rumah ya, dari rumah dulu. Bagaimana kalau orang tua bisa memberikan pendidikan yang baik, yang layak terhadap anak-anaknya. Otomatis ketika masuk di wilayah pendidikan formal itu pasti terdidik biasa ya. Dan kenapa makanya ada bunda literasi kan ya? Tidak luar biasa. Dan strategi ini saya pikir luar biasa gitu juga, karena memberikan penyadaran kembali seperti kalau di partai yang saya dengar itu seperti kayak restorasi gitu. Restorasi ya. Merestorasikan diri bagaimana? Mulai dari rumah ya, dari keluarga, kemudian kalau itu sudah terbangun maka di sekolah pun pasti terbangun. Luar biasa. Wah, ini saya pikir kalau figur-figur yang lahir di Hambas Selatan seperti kayak begini, misalkan jangan sampai 100%, tapi kalau 50% saja saya pikir sudah sangat membantu. Amin. Tapi kita berharap supaya ke depan ya ini bisa terus terbangun, terus terkonsolidasikan demokrasi. Luar biasa. Kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya. Ya, Bumbung, kita semakin larut semakin asik. Ya. Nah, setelah strategi, tentu ada banyak hal yang sudah kita tangkap, sudah banyak yang kita jalani, ya kan, sudah banyak yang kita alami, sudah pengalaman. Maka itu bisa menjadi sebuah harapan, ya kan, sebuah harapan untuk masa depan, sebuah harapan komunitas literasi. Bahkan komunitas yang sudah tergabung dalam STBM ini itu bisa menjadi komunitas yang luar biasa dari setiap komunitas yang ada di Indonesia Rumah. Jadi harapan Bumbung pegiat literasi ini dan aktor-aktor pegiat literasi ini seperti apa, terlebih khusus mungkin ya, karena di komunitas ini ya ada bunda literasi, ya toh. Nah, tentu bunda literasi ini punya pengalaman, punya wawasan, kemudian punya strategi juga sampai bisa membantu dan bahkan bisa bergabung di sini, karena bunda sudah pasti punya konsep terhadap ini dan literasi yang mau dihidupkan di Indonesia Rumah. Nah, kepada Bumbung ini coba bisa memberikan sedikit bagaimana untuk harapannya di bunda literasi, bahkan mungkin di pemerintah, pemerintah daerah, ya, supaya kita terus berkembang dan terus bisa menjadikan sebagai aktor-aktor yang positif untuk masa depan. Mungkin ya kepada Bung Iman bisa memberikan harapan. Ya. Sebelum saya masuk dalam harapan
eh, saya sebagai pegiat literasi, saya masuk dulu mengutip dalam tulisannya siapa, Sonny Clef dalam buku Marxisme itu, dia mengutip tulisannya Lenin. Wah, iya iya. Nah, dia bilang begini, sekiranya ketika orang mau perubahan itu ada 4 unsur yang harus orang penuhi. Wah, Kita mau ada peningkatan kerajinan tangan, karena yang tadi yang saya ucap kembali, kerajinan tangan di desa Bobo itu seperti tadi, bikin apa, sisiru, terus apa, ikat dan tatapan dan berbagai hal. Itu yang jadi mungkin ada dari situ bisa mencari apa nama, menambah ekonomi, bisa literasi itu bisa lebih apa, menghasilkan karya-karya yang kayak apa, penghasilan begitu. Itu yang jadi harapan untuk di lingkup apa, ini literasi apa, Falagaku, dan harapannya di apa, kerajinan tangan. Nah, itu yang kedua itu harapan kami untuk Bunda Literasi di apa, di Falagaku itu lebih banyak. Sekarang ini kita contohkan tadi siang kan Bunda Literasi sampai pajang buku, itu luar biasa bagi saya. Karena tidak ada yang Bunda Literasi yang bisa semacam itu. Itu yang saya rasa bangga dan rasa termotivasi dari itu, penggiat literasinya luar biasa. Dari hal-hal kecil begitu, itu ya saya penilaian nilai dari Bunda Literasi. Itu saja sih. Untuk selanjutnya mungkin baca dan minat itu tinggal kita masing-masing di programkan masing-masing. Pastinya kita akan membaca dan menulis, pastinya di lingkupnya itu. Cuma karya kreatif, kerajinan tangan dan lain-lain itu mungkin akan lebih dijadikan program di literasi. Itu harapan kami. Jadi harapan Bung Asri tadi di perpustakaan Falagaku ini, atau literasi Falagaku ini, harapan kepada Bunda biar Bunda memperhatikan, dan ada karya-karya kerajinan tangan yang mau terus jadinya sebagai ekonomi tambahan masyarakat, tambahan ekonomi kepada masyarakat. Dan itu yang Bung Asri sudah terapkan luar biasa. Tapi ini sangat membantu ya. Jadi ada ide yang luar biasa yang terus disosialisasikan kepada masyarakat, bahkan melalui Falagaku ini itu bisa menjadi patokan di desa di sana, terus bisa jadi sadar karena mencintai karya-karya lokal ya yang ada di. Saya tambahkan di sini lebih melestarikan budaya. Karena saya tambahkan sedikit persoalan untuk kayak kerajinan tangan ini, biasa kita orang kampung berpikirnya, contohnya kita jual sisiru atau tatapa itu harganya murah sekali, di antara vokasi lah. Padahal kerjanya setengah mati. Makanya itu yang saya bilang ini ya, karena tidak ada ruang ini pasar. Hanya kita harapkan bisa Bunda Literasi bisa komunikasi, contohnya di Kabupaten Mamasa kita di desa bisa komunikasi, sediakan atau pandangannya bisa lihat pasar dan berarti mesti harus ada penyediaan pasar lokal begitu, seperti kayak kerajinan tangan tuh harus diberikan tarif harga yang tinggi gitu ya. Tidak juga, bukan tarif harga yang tinggi. Ini sesuai begitu. Ya harus sesuai lah. Penting ada penghasilan lah. Oh iya, siap. Karena kita kerajinan tangan ini kan kita melestarikan budaya, yang sampai hilang gitu. Kita bisa ajarkan generasi ke generasi. Mungkin itu saja. Iya, baik. Iya. Jadi ini ya anak-anak muda yang seperti ini juga sudah mulai minim ya, karena mempertahankan atau mengangkat kearifan lokal ya, yang budaya yang orang tua di kampung harus terus dipelihara. Apalagi karya-karya itu kerajinan tangan ini harus, saya pikir ini yang terus didorong ya, dan biar ini tidak hilang seperti angin menyebar ketika
Baik, terima kasih Bung Asri atas penjelasannya. Dan sekarang Bung Jeff, bagaimana harapan? Bung Jo, Bung Jo, bagaimana harapan? Jo kalau bahasa Ternate itu Jo begitu, Iya, Jo, iya. panggil itu, Panggil dia, oke. menyau. Siap. Ya, Bung Jo, bagaimana harapan Bung untuk literasi yang Bung Jo sudah jalani selama ini, dan harapan kepada Bunda Literasi atau pemerintah daerah seperti apa biar literasi ini terus berkembang? Baik. Yang pertama sudah pasti ya, dengan visi misi KP3 kita berharap bahwa generasi kita lebih suka membaca, dan ya intinya tidak lengah lah terhadap perkembangan dunia sehingga melupakan aktivitas membaca begitu. Karena semakin berkembangnya teknologi kan, HP ini kan sudah menjadi sebuah fasilitas, bahkan tempat di mana semua aktivitas itu dicurahkan di dalam, gitu. Jadi ya, kita berharap ke depan bahwa dengan gerakan-gerakan seperti ini, buku ini menjadi teman, sudah menjadi teman lagi begitu. Karena sekarang ini kan buku ini kan sudah hampir menjadi sesuatu yang bisa digambarkan masa lalu lah, gitu. Yang hampir bisa dibilang sudah move on oleh generasi begitu. Yang sekarang kita coba untuk mengembalikan. Dan kemudian KP3 juga dan bahkan saya berharap bahwa literasi di Kabupaten Halmahera Selatan ini dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Karena saya rasa penting begitu. Dan saya mengira bahwa kalau hanya pemerintah sendiri ini, saya rasa untuk gerakan literasi ini tidak terlalu fokus. Makanya kita ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Karena sejauh yang saya lihat memang pemerintah daerah sendiri tidak terlalu fokus di literasi begitu. Ini bukan sebuah tapi saya rasa perlu juga saya kritik bahwa pemerintah daerah harus lebih tancap gas soal bagaimana melihat generasi ke depan. Dalam hal ini ya seperti gerakan-gerakan, kalau kita melihat ini sangat sederhana ya, tapi punya dampak yang sangat luar biasa ke depan kalau kita terapkan terus menerus begitu. Dan kemudian di sini juga ungkapan terima kasih ya saya perlu sampaikan kepada Bunda Literasi yang memang sangat luar biasa, partisipasi serta tawaran-tawaran solusi yang disampaikan kepada setiap penggerak literasi. Dan saya mengira bahwa Bunda Literasi ini the best, sangat luar biasa. Dan harapan ke depan bahwa ketika ada Bunda Literasi yang lain lagi begitu, ada Bunda Literasi yang lain lagi, kami berharap bahwa pandangan kemudian perhatian itu tetap sama seperti yang kita rasakan di hari ini begitu, supaya pengembangan literasi terus berjalan. Melahirkan Bunda Literasi ya, pokoknya Bunda Literasi itu harus tetap hadir terus hadir begitu, jangan pernah putus begitu ya. Kita belajar dari Bunda Literasi yang sekarang ini luar biasa sekali. Dan saya rasa bahwa kedepannya generasi kita ini harus memperhatikan lebih khusus soal budaya. Dan saya sepakat kalau yang dikatakan bahkan yang disampaikan bahwa pengembangan bahkan pelestarian soal budaya-budaya lokal lewat aktivitas membuat gitu kayak susiru, kerajinan tangan yang konsepnya lebih ke budaya kita. Dan saya rasa itu sangat luar biasa, dan itu saya rasa bahwa semua gerakan-gerakan literasi mengharapkan itu. Tapi yang lebih penting di sini saya mau tekankan bahwa pemerintah harus lebih jeli, pemerintah harus lebih fokus kepada pendidikan dalam hal ini pengembangan literasi. Karena saya mau sampaikan juga bahwa KP3 sendiri punya sekitar 7 desa binaan. 7 desa binaan yang problem pendidikannya itu hampir sama di jenjang sekolah dasar. Ini saya rasa bahwa perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jadi itu harapan saya bahwa pemerintah daerah harus lebih memperhatikan lagi soal gerakan-gerakan literasi yang sudah ada, entah dalam bentuk apa saja. Begitu, supaya semangat serta dedikasi kita ke depan. Mungkin sekian dari saya dulu. Gitu. Ya baik, terima kasih. Jadi harapannya di sini
pemerintah harus seperti ada penyediaan wadah, gitu. Ya. Wadah dan lebih memudahkan kalau pemerintah memberikan peran terhadap literasi. Dalam hal ini seperti tadi ada kredit tangan, ya, misalkan apa nama yang selama ini yang sudah mulai hilang itu harus terus dibangkitkan, terus disosialisasikan, kemudian terus dilestarikan biar binatang itu dia tetap ada meskipun budaya-budaya ini dia mengalami seperti kayak akulturasi budaya tapi kita tetap harus mempertahankan karena dalam pendidikan itu kita terus maju belajar dalam pendidikan apapun tapi sebagai identitas kita harus tetap kita pertahankan gitu ya, baik dalam dunia literasi ataupun dalam dunia yang lain gitu. Dan saya pikir luar biasa malam ini perbincangan kita ini saya pikir ini tidak harus berakhir di episode ini. Ya, harus ada episode jilid 2. Ya, ada jilid 2 gitu. Karena kalau kita bicara literasi itu tidak akan habis. Tapi kita harus bicara ada step-step begitu biar kita pandangan kita untuk berliterasi juga kita terus maju dan tidak hanya statis begitu kan, tapi dia dinamis begitu, elastis kan gitu ya. Ya, dan luar biasa. Saya pikir dari penjelasan tadi Bumbung harus ada sedikit closing statement untuk di akhir pembicaraan kita. Bagaimana ya closing statement ini bisa menjadikan sebagai sedikit kesimpulan dan supaya kita bisa mengakhiri perbincangan kita seputar literasi ini. Dan di closing statement ini saya harap Bumbung ini bisa ada sedikit kayak menggambarkan episode berikutnya itu seperti apa begitu. Baik, saya mungkin memulai dari Bung Asri. Ya, kalau saya sih harapan ya. Closing statement ya. Closing statementnya bagaimana maksudnya? Kemudian sedikit menggambarkan untuk episode berikutnya seperti apa. Mungkin ada